DPRD DKI pecat Anies Baswedan di akhir masa jabatan. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Berkah bagi pedagang bunga dong ya. Tuh, Anies pensiun diiringi kegembiraan orang banyak. Bahkan tukang kembang aja seneng. Anies Baswedan akan berhenti menjadi gubernur DKI di tanggal 13 September nanti. Ini termasuk berita penting yang menggembirakan sekaligus juga menyedihkan. Menggembirakan karena akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Panggung sudah tidak punya, jadi nama pun pelan-pelan akan menghilang karena orang lupa bahwa Anies Baswedan pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Ini lucu sih, tapi memang dari awal menjabat, rasanya tidak ada yang tidak lucu kalau sudah menyangkut urusan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan yang membanggakan ratusan piala prestasinya, tetap menjadi simbol gubernur terbodoh sedunia. Saya jadi nyengir kalau membayangkan betapa bahagianya Sandiaga Uno berhasil melepaskan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. Apalagi cara Sandiaga Uno keluar dari ikatan perkawinan dengan Anies Baswedan dilakukannya dengan sangat terhormat, yaitu maju untuk menjadi calon wakil presiden Indonesia. Dan setelah itu oleh Presiden Jokowi, Sandiaga Uno diberi kemuliaan dengan diangkat menjadi Menteri Negara. Musibah nama baik Sandiaga tercemar karena tuduhan gagal mewujudkan program-program unggulan yang menjadi mission impossible untuk menjadikan Jakarta yang maju dan bahagia warganya pun terhindar. Mencarikan pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur Jakarta ternyata memakan waktu yang cukup lama. Alih-alih kita berpikir kalau jabatan wakil gubernur DKI Jakarta adalah jabatan yang menjadi rebutan banyak orang, ternyata lamanya masa pencarian sosok pengganti Sandiaga Uno mungkin karena tidak adanya orang yang mau bekerja dengan Anies Baswedan. Soalnya mereka sudah tahu akan pusing dan kemungkinan jadi kambing hitam sangat besar jika berpasangan dengan orang yang tidak bisa bekerja, terkenal ahli dalam memoles kata dan lari ketika perkataan dia tidak terbukti nyata. Namun, Anies tidak mungkin dibiarkan sendiri tanpa wakil, dan Riza Patria pun menerima jabatan wakil gubernur DKI Jakarta sepertinya terpaksa. Orang Sunda bilang, Riza Patria ketinggang buntut maung, atau diterjemahkan artinya tertimpa ekor singa. Sebuah peribahasa yang diartikan sebagai perumpamaan nasib sial yang menimpanya. Sejak Riza Patria menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, pekerjaannya hanya memberikan klarifikasi dari pernyataan Anies Baswedan. Banyak hal yang sebenarnya janggal dan sulit untuk diterima akal harus dipahami Riza Patria. Seperti aksi Anies yang tiba-tiba ingin merubah nama jalan-jalan di Jakarta atau merubah istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Warga bertanya, Riza Patria yang menjelaskan atau orang lain, yang pasti bukan Anies Baswedan. Anggota DPRD DKI Jakarta tidak kalah pusingnya seperti Riza Patria. Dana APBD dengan jumlah yang fantastik setiap tahunnya menguap, tidak ada manfaat banyak bagi warga Jakarta. Tingkat kemiskinan Jakarta malah bertambah. Tidak hanya itu saja, angka atau jumlah anak yang putus sekolah dasar di ibu kota malah menggila. Kebijakan Anies Baswedan yang berprinsipkan keberpihakan tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya Anies ini berpihak pada siapa? Kelakuan gubernur cukup mengobok-obok DPRD DKI Jakarta. Setiap kejanggalan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anies seperti sudah dimaklumi kalau dimintai keterangan, jawabannya pasti memusingkan kepala. Akhirnya setiap permasalahan dibiarkan berlalu begitu saja, karena menggali lebih dalam pun tidak ada gunanya. Walhasil, semua orang hanya menunggu masa jabatan Anies Baswedan segera selesai.